Assalamualaikum, selamat datang di channel Bieng Hai. Bubur sumsum ini kita kombinasikan dengan bunga telang sehingga manfaat untuk kesehatannya juga jadi nambah, jadi double-double. Kombinasi warna putih dan biru membuat bubur sumsum ini tampil lebih cantik. Sejuk di mata, dingin di perut. Bubur sumsum ini cocok untuk dipakai sarapan kita ataupun buat ide jualan. Rasa buburnya gurih, teksturnya lembut, dengan tambahan kicau yang manis tentu menjadi kombinasi yang luar biasa. Dicoba resepnya ya, silahkan dipakai juga untuk ide jualan. Simak terus videonya sampai habis. Bunga telang selain digunakan untuk pewarna makanan alami, juga biasa digunakan sebagai obat herbal. Kandungan yang paling istimewa yaitu senyawa flavonoid, bersifat antioksidan, bisa mencegah kanker. Dan spesialnya lagi, bunga telang itu bisa membuat kita awet muda, menyamarkan kerutan, mencegah rambut rontok, dan membantu menurunkan berat badan karena terdapat senyawa ternatin yang dapat mencegah penumpukan lemak di dalam tubuh. Masih banyak manfaat bunga telang lain, yaitu mengobati diare dan juga menurunkan demam. Nah, untuk mendapatkan ekstrak bunga telang, kita akan merebusnya menggunakan 800 ml air. Kita masukkan air ke dalam panci. Kita tambahkan bunga telang yang masih segar. Direbus sekitar 15 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah mendidih, warna dari bunganya menjadi luntur. Setelah 15 menit, semua warna pada bunga hampir luntur dan airnya menjadi lebih pekat. Kita matikan api, lalu kita tunggu sampai airnya dingin. Setelah dingin, kita saring dan ambil airnya saja. Nah, untuk satu resep ini saya pakai 400 ml air telang. Menggunakan panci yang tadi, kita takar tepung beras. Saya menggunakan merek Rose Brand. Ini sebanyak 5 sendok makan. Tidak terlalu muncung, tidak terlalu peres juga. Tambahkan sedikit air telang, lalu kita aduk sampai larut. Ini sedikit-sedikit airnya supaya mudah melarutkan. Setelah tepungnya larut, tidak ada yang bergerindil, kita masukkan semua air bunga telang, lalu kita akan merebusnya. Nah, untuk merebus, gunakan api sedang dulu, sambil terus diaduk-aduk, ini tidak boleh dilepas. Setelah beberapa saat, buburnya akan mengental, apinya kita kecilkan. Terus diaduk sampai buburnya benar-benar kental, meletup-letup dan matang. Ciri-ciri buburnya sudah matang, biasanya warnanya akan lebih tua. Nah, seperti ini, tepungnya juga mengkilat. Kita tetap aduk sebentar supaya lebih tanak dan buburnya menjadi tahan lama, tidak mudah basi. Kurang lebih 1 menit setelah dirasa cukup, kita matikan apinya. Lalu akan kita tuang ke dalam mangkuk karena selanjutnya kita akan memasak bubur berwarna putih. Untuk takaran yang putih sama, kita menggunakan 5 sendok makan tepung beras. Kita tuangkan 400 ml santan.
Bertahap ya. Sedikit dulu, aduk sampai tepung larut. Baru kemudian kita tambahkan lagi semua santannya. Untuk lapisan putih ini kita tambahkan sedikit garam, lalu daun pandan yang sudah disimpulkan. Nah, selanjutnya kita masak menggunakan api sedang terlebih dahulu. Setelah tepungnya agak mengental, kita kecilkan apinya. Bubur sumsum ini adalah bubur yang paling cepat prosesnya. Pilihan tepat saat kita harus buru-buru menyiapkan sarapan. Bisa jadi alternatif juga untuk makanan yang sedang sakit, demam, gangguan pencernaan, ataupun diare. Karena bubur sumsum ini relatif mudah dicerna. Nah, ini sudah mengental. Kita aduk-aduk sebentar menggunakan api kecil tentunya ya, sampai buburnya ini benar-benar tanak. Bubur sumsum kita sudah siap untuk 2 warna ini ya. Selanjutnya kita siapkan gelas. Ini saya pakai yang 150 ml. Cocok untuk porsi sarapan. Pertama, kita ambil 1 sendok, lalu tuangkan. Ini harus panas-panas ya, minimal hangat supaya lebih mudah mengaturnya. Selanjutnya kita ambil 1 sendok yang berwarna biru, sama kita ratakan untuk di sisinya supaya tidak ada rongga. Lalu timpah lagi dengan bubur sumsum warna putih, begitu selanjutnya sampai selesai. Untuk mengisinya, sisakan sedikit ruang di atas untuk nanti kita kasih kinca gula. Jadi jangan terlalu penuh. Nah, ini sudah selesai, dapat 6 cup isi 150 ml. Ingat ya, bagian atasnya kita buat cekung untuk kinca gula. Sambil menunggu buburnya dingin, kita siapkan kinca gulanya. Gunakan gula merah berkualitas bagus, daun pandan dan juga air. Selanjutnya akan kita rebus sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit, selain gulanya larut, pandannya juga sudah mengeluarkan aroma harum, sudah layu. Nah, ini kita matikan apinya, lalu dinginkan untuk kemudian nanti kita saring. Ini kincanya setelah disaring, hasilnya seperti ini. Untuk bubur kita tutup apabila benar-benar sudah dingin. Hal ini untuk menghindari timbulnya uap air di dalam gelas. Oh iya Ce, nah ini buburnya jadi 5 cup karena yang 1 cup sudah dimakan anak saya, tidak sabar masih hangat. Nah, untuk jualan kincanya kita bungkus pakai plastik seperti ini sehingga pembeli mudah untuk mengatur volume gula yang akan dipakai. Selamat mencoba resepnya ya. Ingat formula 45 400 ml air, 5 sendok makan tepung beras. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Beeng Hai. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, kasih like dan juga tinggalkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.